Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban thiqalan suqanahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, segala puji bagi Allah yang mengirim awan sehingga turun hujan, sehingga mendung kayak gini dengan cuaca yang agak gelap tapi dingin. Oke, kita akan membahas masalah perbedaan tajwid dan tahsin. Yang ini yang menghebohkan dunia perkiroatan. Ya, dunia kiroah itu heboh dengan istilah tajwid dan tahsin. Ya, sebenarnya tajwid dan tahsin itu sama saja sebenarnya. Jadi istilahnya itu tahsin itu sebenarnya muncul berangkat dari kebodohan orang. Jadi orang yang bodoh yang gak ngerti tajwid, dia belajar tahsin, ya padahal ya tahsin yang dipelajari itu juga masuk dalam ilmu tajwid. Yaitu kronologinya seperti itu. Kan sering dengar kata, ayo belajar tahsin, kita sudah belajar tajwid, kita harus belajar tahsin gitu. Apa sih bedanya tajwid dengan tahsin? Saya pernah bertanya. Mereka bilang, oh kalau di tahsin itu dijelaskan kalau huruf itu sifatnya begini-begini, ya padahal di tajwid juga seperti itu. Di tajwid juga dijelaskan huruf-hurufnya, sifatul huruf itu juga dijelaskan. Ya cuma mereka yang belum belajar aja, sehingga mereka bikin belajar baru istilah tahsin. Ya jadi istilahnya ini sebenarnya rancu. Seharusnya kata tahsin itu harusnya katanya pembagusan ya. Harusnya itu, atau mungkin istilah tahsin itu biar orang terlihat wow gitu, biar orang terlihat alay gitu. Karena orang itu kan jadi bikin apa wacana kalau belajar tajwid itu kurang, harus disempurnakan dengan tahsinnya gitu. Ya sebenarnya ya biar diwah gitu. Alternatifnya adalah seharusnya istilah tahsin itu bukan untuk yang dalam tajwid tadi ya, ilmu-ilmu yang dibahas di dalam ilmu tajwid tadi seperti sifatul huruf, ikhfa, idgham, itu seharusnya tidak membahas hal itu. Seharusnya membahas masalah kebagusan suara, vokal gitu. Kalau di tajwid kan bahas masalah makhorijul huruf, kan masalah konsonan, huruf konsonan itu. Dan vokal, kemudian irama. Jadi irama itu penting. Jadi orang itu kalau bisa baca Quran, kalau mengerti isi Al-Quran itu, kalau itu pasti ngerti irama. Jadi irama harus, kalau ayat tentang fikih, misalkan ayat tentang wudhu, itu harus pakai irama apa. Iramanya biasanya sedang-sedang saja, tidak terlalu naik-naik gitu. Kalau ayat tentang kiamat biasanya ya naik-naik gitu sambil kayak terharu gitu kan. Ayat-ayat tentang kiamat, ayat tentang surga dan neraka itu kan kisah sedih ya. Jadi irama suasana hati itu juga mempengaruhi bacaan, mempengaruhi suara kita ya. Dan itu harusnya tahsin itu diletakkan di situ, bukan tahsin untuk menggantikan tajwid, itu bukan gitu seharusnya. Intinya tahsin dan tajwid itu sama saja. Jadi jangan lagi bilang kalau kita tuh harus belajar tahsin, kita sudah belajar tajwid, itu kurang, harus belajar tahsin. Jangan lagi ada istilah seperti itu. Dan demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.